Pemirsa, hari ini tepat 2 pekan penerapan PSBB DKI Jakarta Jilid 2. Bagaimana kemudian evaluasi dan penanganan COVID-19 dalam 2 pekan terakhir ini di Ibu Kota? Kami akan tanyakan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore Mas Riza, jadi evaluasinya selama 2 pekan pertama PSBB ini apa selain klaim soal angka aktif positif COVID-19 yang mulai melandai? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, memang ada perbedaan yang cukup baik 2 minggu belakangan dibandingkan 2 minggu sebelumnya. Jadi dari 49% turun sampai 12% kasus aktifnya. Kemudian hari ini juga angka kesembuhannya bahkan meningkat dari sebelumnya 77 sampai 78,2. Sekarang itu naik sampai 79% angka kesembuhan. Kemudian yang tingkat kematian juga menurun terus, sekarang sudah di 2,4%. Kemudian juga jumlah PCR kami juga terus meningkat, ya. Sudah 6 bahkan 7 kali lipat dari standar yang diminta oleh WHO. Dan R0-nya, reproduction number-nya juga masih di 1,1 dan positivity rate-nya sudah sampai 7% turun lagi. Inilah beberapa kelebihan dalam 2 minggu terakhir ini. Ini disebabkan karena kita berlakukan kembali PSBB yang diikuti dengan operasi justisi di semua unit kegiatan mulai dari pemukiman sampai gedung-gedung perkantoran. Dan juga banyak sekali tempat gedung yang kami tutup sementara karena melanggar atau karena ada yang terpapar virus corona. Ya, jadi artinya memang pengetatan PSBB ini terbukti mulai menunjukkan hasil begitu ya, Mas Riza. Ya, betul. Tapi Jadi kalau boleh ada kita lihat kasus dalam 1 pekan terakhir ini sebenarnya Jakarta masih menjadi penyumbang tertinggi kasus harian yang rata-rata ada di angka 1.000. Walaupun hari ini saya lihat ada di bawah 1.898 kasus. Ya betul, jadi memang masih yang tertinggi ya. Tapi kan kita lihat salah satu penyebab tingginya angka penyebaran ini memang kami setiap hari terus meningkatkan testing dan tracing kami juga treatment. Testing ya, kami ini angkanya Mas sudah Riza, untuk kapasitas testingnya? Rata-rata kami sudah 8.000. 8.000 per hari? Sampai 10.000. Iya, rata-rata kami. Yang dulu sebelumnya kami hanya 5.000, naik 6.000. Ya. Sekarang rata-rata kami sudah 8.000. Memang inilah cara yang mungkin berbeda ya. Provinsi DKI dengan beberapa daerah lainnya, kami memang sengaja meningkatkan testing. Ya, tujuan kami sekali lagi mengidentifikasi percepatan di mana titik penyebaran sehingga kami bisa mengambil langkah-langkah yang lebih konkret terkait pencegahan, kemudian kontak tracing dan penanganannya. Bisa saja, sekali lagi bisa saja DKI mengurangi jumlah testing, tentu angka penyebarannya juga akan berkurang dengan sendirinya. Tapi bukan itu ya, bukan kurva yang jadi tujuan kami turun. Tujuan akhir kami adalah mengurangi penyebaran dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID, bukan mengurangi kurva gitu. Jadi itu yang perlu juga menjadi catatan kita semua. Kalau evaluasi dalam 2 minggu terakhir ini kan sudah mulai diperketat lagi aktivitas di ruang-ruang publik. Di restoran juga tidak boleh dine in, kemudian juga perkantoran juga diperketat aturannya sampai 50%. Jadi angka-angka yang masih cukup tinggi di ibu kota, penyebaran ini di wilayah mana saja, Mas Riza? Ya, jadi betul ya, beberapa unit kegiatan memang selama 2 minggu ini kita kurangi aktivitasnya di perkantoran dari 50 menjadi 25. Bahkan kami terima kasih banyak pengelola yang mengurangi di bawah 25 dan memperlakukan bekerja dari rumah secara online dan lain sebagainya. Dan juga kami terima kasih setiap unit kegiatan di perkantoran sudah mulai membentuk gugus tugas di internal atau satgas atau petugas atau kader COVID. Bahkan di setiap rumah juga sudah lama, sudah berapa bulan terakhir ini ada kader COVID yang membantu juga di pemukiman. Dan belakangan ini juga yang menjadi baik adalah partisipasi publik mulai meningkat terkait kesadaran menggunakan masker dan melaksanakan protokol COVID. Jadi kalau kita lihat di Jakarta secara umum, sesungguhnya sekalipun angka penyebarannya mungkin tertinggi ya dari beberapa daerah, tapi kalau kita mohon maaf tidak bermaksud membandingkan atau menyalahkan daerah lain, di banyak
daerah di luar Jakarta itu memang kita lihat banyak sekali masih masyarakat yang belum menggunakan masker ya. Kalau di Jakarta ini sebetulnya angkanya sudah sangat luar biasa ya dibandingkan beberapa daerah terkait kesadaran dan penggunaan masker. Namun demikian bukan ini alasan kita. Alasan kita yang lebih penting adalah bahwa upaya kita bersama untuk memastikan bahwa kita bisa segera mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran dengan melaksanakan protokol COVID. Baik, Mas Riza, satu lagi ini terkait orang tanpa gejala yang berhasil dilacak. Ada pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang menyatakan atau mengizinkan kembali pasien OTG ini untuk isolasi mandiri di rumah. Padahal kita ingat beberapa waktu yang lalu Gubernur menyatakan bahwa siapapun yang menderita COVID-19 termasuk OTG itu wajib untuk diisolasi di rumah sakit atau di tempat-tempat yang sudah disediakan. Bagaimana sebenarnya? Ya jadi betul ya disampaikan Pak Gubernur. Pak Gubernur menyampaikan langsung ke Bapak Presiden bahwa salah satu solusinya adalah agar yang OTG atau yang ringan tetap diisolasi. Dan kami berterima kasih dukungan Pak Presiden bahwa disiapkan tempat di Wisma dan kami sendiri juga menyiapkan tempat-tempat lain, termasuk ada 3 tempat ya di Ragunan, di Taman Mini, dan tempat lainnya ada 3 titik lebih dari 700 bed yang sudah kami siapkan. Dan juga terima kasih pada pemerintah pusat sudah menyiapkan tidak kurang dari 18 ya atau 19 hotel untuk isolasi terpusat atau terkendali. Jadi tetap harus di tempat yang sudah disediakan, tidak bisa di rumah isolasi mandiri? Iya, sejauh itu memang seperti itu ya, kecuali ada yang luar biasa ya kebijakannya seperti itu. Dan memang juga diperkenankan nanti yang bisa bayar sendiri di hotel, kalau ingin hotel yang lebih baik, tentu dengan ketentuan yang diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Baik. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria sudah bergabung di Prime Time News. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.